kamarnya banyak lemari banget, men. Oh my gosh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, urban people? Balik lagi barengan gue, si pria stok terakhir yang ditaburi kacang mede dan dilapisi kentalnya coklat manis. Oke, di video kali ini gue bakalan mengajak teman-teman semuanya untuk eksplorasi di salah satu rumah yang 10 tahun terbengkalai. Dan ada satu kisah yang benar-benar memilukan, teman-teman. Jadi kisah ini adalah dari satu orang wanita yang dijodohkan oleh orang tuanya. Namun apa ya? Jadi buat teman-teman, nanti gue bakalan ceritain untuk kisahnya sambil eksplorasi di dalam. Jangan lupa di like, share, and comment. Percantan, skuy. Gas kan? Oke teman-teman, kita mulai. Wow. Astagfirullahaladzim. Sumpah ini benar-benar beda sih. Dari halaman luarnya sudah banyak sekali semak-semak belukar dan tumbuhan-tumbuhan liar. Apalagi di arah sebelah sana ada seperti pohon. Wah, pohon apa tuh? Ini dari bagian depannya aja benar-benar creepy menurut Rega ini. Oke men, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, nggak bisa nih men. Kayaknya kita harus cari akses jalan lain. Mungkin ke arah sini. Oke coy. Ini di bagian depan ini ada kayak satu guling. Wow. Oke, mungkin ke sebelah sini ada akses jalan lagi. Oke teman-teman, siapkan mental, siapkan cemilan. Kita tidak mampu untuk bermain ke arah bulan. Kita hanya mampu bermain-main ke tempat-tempat terbengkalai. Oke. Wow. Tapi dari bagian tembok sebelah sini, yang gue lihat sih ini udah kayak bangunan zaman dulu sih ya. Jadi kayak ala arsitektur bangunan zaman Belanda, men. Wow, gokil sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Assalamualaikum. Wow. Ini bagian dari samping kita masuknya, men. Oke, mungkin gue mulai bercerita aja. By the way, sekarang jam berapa nih? Terlalu ribet gue. Wah, udah jam 2 cuy. Jam 2. Oke, kita lanjut. Oke, Assalamualaikum. Oke, jadi teman-teman, untuk rumah ini tuh menyimpan satu kisah yang sangat memilukan. Kisah dari wanita. Jadi wanita ini pernah bersekolah di universitas ternama. Dan satu anak wanita ini dijodohkan oleh satu pria oleh orang tuanya. Karena si pria ini pun, untuk pria tersebut itu good ATM men. Jadi ya rich orang kaya lah ya. Si pria ini tuh terpandang. Namun wanita dari si ibu itu pun bilang ya, katanya untuk face-nya ini, untuk mukanya nggak terlalu good looking juga sih, tapi kekeh ya, orang tuanya itu yang diinginkan seperti itu men. Wah, gila gokil sih ya. Oke, gue mau coba dulu untuk arah sini. Assalamualaikum. Ya, jadi dijodohkan oleh orang tuanya dikarenakan good ATM, orang kaya juga. Namun setelah itu si wanita ini memang sudah memiliki pasangan juga men. Dia sudah memiliki pasangan. Namun di waktu kedua orang tuanya ini ada proyekan ataupun kerjaan di luar negeri, si pria yang dijodohkan oleh ibunya ini
menghampiri rumah ini, men. Menghampiri dimana saat orang tuanya pergi jauh. Namun yang ada di rumah ini hanya ada si wanita itu, men. Jadi si wanitanya ini bernama Jessie. Oke, lanjut cerita gak gue? Ini jujur sih, gue langsung bercerita di tempatnya dong. Assalamualaikum. Oke, men. Suatu hari kedua orang tuanya ini pergi untuk melakukan pekerjaan ke luar negeri, teman-teman. Nah, rumah ini hanya tersisa Jessie, men. Si anak dari orang tua tersebut. Nah, di suatu hari itu si wanita Jessie ini dia menelpon kekasihnya, bukan kekasih dari dimana yang dijodohkan oleh orang tuanya. Jadi dia nelpon si pasangannya tersebut untuk ke rumah ini, men. Nah, setelah di rumah ini mereka ngobrol-ngobrol, canda-canda. Nah, setelah itu untuk si Jessie ini tiba-tiba, astagfirullahaladzim, kok ada suara, coy. Astagfirullahaladzim. Oke, sebelum ke sebelah sini, gue mau ke sebelah sini dulu. Baik kan, men. Ya, jadi untuk si Jessie ini menelpon kekasihnya ini untuk ke rumah ini. Setelah itu dia ngobrol-ngobrol, canda-canda 3 jam. Kemudian datanglah si pria yang dijodohkan oleh orang tuanya ini, men. Dia tiba-tiba ke rumah ini. Setelah masuk ada keributan, men. Jadi untuk keributannya ini si Jessie ini ditikam. Tapi sebelumnya si pria yang dijodohkan oleh orang tuanya ribut, baku hantam dengan pria kekasih dari si Jessie tersebut, men. Mereka baku hantam sampai dengan memakai senjata tajam. Setelah itu si Jessie-nya ini ditikam juga, men, hingga tewas dua-duanya di rumah ini, teman-teman. Ya, jadi seperti itu ceritanya. Jadi untuk rumah ini kisahnya itu sangat memilukan, men. Jadi selain Jessie, kekasih Jessie pun meninggal dunia di sini. Jadi ada satu kamar, nanti gue ke arah kamarnya. Oke, men. Ini gue di satu garasi. Wow, cukup lumayan besar juga sih untuk rumah ini. Wow, di sini ada satu dapur juga. Yo, dari kitchen setnya juga masih rapi. Ada cowet, lur. Ada wastafel juga. Dan gue di sini menemukan satu kasur, satu keyboard. Astagfirullahaladzim. Sumpah, ini benar-benar merinding. Gue beranikan langsung bercerita di tempatnya. Oke, di sini ada satu ranjang kasur. Oke, banyak sekali ya untuk kamarnya di sini. Di sini ada satu dapur juga, men. Wow. Ini toilet, coy. Oke, kita langsung ke arah bagian kamarnya, dimana waktu tragedi itu berlanjut. Gila sih, sampai dua-duanya ditikam oleh pria yang dijodohkan oleh ibunya. Jadi intinya sesuai keinginan anaknya sih, harusnya jangan harus dipaksakan seperti itu. Jika dipaksakan ya seperti apa, you know lah, teman-teman. Jadi untuk ceritanya bakal seperti ini kejadian, apalagi sampai baku hantam, sampai kehilangan nyawa seperti ini. Wah, pokoknya jangan sampai ditiru sih, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk mencari arah kamar, teman-teman. Kita nyari aja untuk kamarnya. Tapi untuk kejadiannya ini, si prianya itu bukan di kamarnya, men. Jadi dia baku hantam di salah satu ruang tamu. Nah, di sini pertikaian dengan kekasihnya ini, kekasih dari Jessie dan kekasih yang dijodohkan oleh ibunya. Mereka bertikam diri di ruang ini, dan Jessie-nya lari menuju kamar, ya.
unik juga sih untuk ruangan rumahnya. Di sini ada seperti halaman luar. Ya, jadi si Jesse-nya berlari mencoba untuk menelpon orang tuanya ataupun keluarganya. Oh, mungkin ini sih ya. Mungkin ini. Dia mencoba untuk menelpon. Setelah itu si Jesse pun ditikam dari belakang, men, oleh senjata tajam. Oke, di sini ada satu toilet. Jadi sebelum menikam, menusuk, si Jesse berlari ke arah sini, men, untuk menelpon orang tuanya. Oke, ini untuk bagian kamarnya. Oh, gila sih ini. Kamarnya banyak lemari banget, men. Oh my gosh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Baru juga gue ceritain, teman-teman. Gue merinding, astagfirullahaladzim, gue merinding, coy. Astagfirullahaladzim. Ada orang. Astagfirullahaladzim. Gue merinding banget. Allah, astagfirullahaladzim. Fuck. Aduh. Jujur. Taruh teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seumur-umur baru gue ekspor kayak gini. Gak masuk logika sama saya, men. Sumpah gue kaku bener tadi nyeritain langsung di dalam. Oke, gue klarifikasi. Jujur selama gue cerita di dalam, gue bener-bener kaku, men. Jadi kisah yang memilukannya ini, teman-teman, si Jesse dengan satu pasangannya ini ditikam oleh pria yang dijodohkan oleh ibunya, teman-teman. Jadi buat para orang tua, mohon jadi untuk masalah perasaan ataupun jodoh, lebih baik anak dari kalian aja untuk memilih. Jangan sampai dipaksakan. Bila dipaksakan, gue takutnya terjadi hal seperti yang ada kisah di rumah ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman, hatur thank you yang udah stay dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, and comment. Tunggu gue di video selanjutnya. Gue pamit undur diri dari rumah ini. Jujur, creepy banget. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Wajib.